Halo semuanya, perkenalkan nama aku Ralf Tiger Konstantin Cesar, nomor absen 23. Nama aku Sabira Syefersyani, nomor absen 24. Aku Valesa Libertaria Taufik, nomor absen 12. Kita dari kelompok 3 XIPS 1 dan hari ini kita mau bahas tentang relevansi kebudayaan kuno bagi zaman sekarang. Guys, baru ingat aku mau nanya nih, kalau ada orang yang menyebutkan tentang kebudayaan Mesir kuno, apa sih yang pertama di pikiran kalian? Kalau aku sih mumi. Apa ya? Piramida sih yang pertama kali muncul di pikiranku. Nah, kepikiran nggak sih, kok bisa suatu kebudayaan yang kuno banget gitu tetap relevan di zaman sekarang ini? Apalagi banyak kan film dan buku yang terinspirasi dari Mesir kuno. Wah, benar juga ya. Padahal kebudayaan Mesir kuno sudah ada sejak sekitar abad ke-31 sebelum Masehi, saat seorang raja bernama Menes menggabungkan kedua kerajaan di hulu dan hilir Sungai Nil. Udah berapa tahun tuh? 5.000 tahun yang lalu kan? Kalau dipikir-pikir sih, bahkan Mesir kuno itu juga memiliki struktur politik dan pemerintahan yang kuat banget. Walaupun dipimpin oleh raja secara monarki, namun bukan berarti pemerintahannya semena-mena loh. Ada gubernur, wali kota, bahkan juga ada polisi. Orang-orang Mesir kuno juga membuat undang-undang resmi untuk mengatur warga negara. Undang-undang ini itu mempengaruhi pembentukan hukum di Yunani pada zaman Helenistik dan secara tak langsung juga mempengaruhi hukum pada zaman sekarang. Aku juga pernah baca kalau sektor agrikultur Mesir kuno lumayan maju. Tahu nggak kalau Mesir kuno sudah menggunakan teknik irigasi sejak sekitar 2000 sebelum Masehi. Mereka tak hanya tergantung dengan Sungai Nil, tetapi juga mencari cara agar aliran sungai tersebut dapat mengairi lahan-lahan pertanian dengan menggunakan suatu alat yang disebut saduf untuk memindahkan air sungai ke darat. Keren banget ya. Bahkan ilustrasi irigasi tertua juga berasal dari Mesir kuno loh. Berarti otomatis pastinya mempengaruhi ilmu agrikultur modern kan? Berarti perairan memiliki dampak besar juga ya sama kebudayaan Mesir kuno? Iya dong, siklus pertanian Mesir kuno sangat terpengaruh oleh kondisi sungai. Tiap tahun itu sungai Nil banjir, tapi kepercayaan Mesir kuno itu menganggap bahwa banjir itu disebabkan oleh tangisan Dewi Isis yang berkabung untuk Osiris. Tapi sebenarnya itu banjir ini itu karena angin muson anual di antara bulan Mei dan Agustus yang menyebabkan presipitasi yang sangat besar di pegunungan Ethiopia. Akhirnya itu air dari presipitasi yang melimpah tersebut mengalir ke Sungai Nil dan menyebabkan banjir. Dan yang membuat mereka sangat menghargai banjir ini itu karena Mesir curah hujannya rendah sekali. Sebagian hanya hujan pada musim dingin, namun ada juga daerah yang curah hujannya mendekati angka 0. Bentar, tapi aku masih penasaran nih. Soal tadi mengapa kebudayaan Mesir kuno masih relevan di zaman sekarang, kan udah terjawab. Tapi kalau gitu, kok bisa ya mereka membangun kebudayaan yang kompleks dan terstruktur? Apalagi pada zaman itu, belum ada ilmu pengetahuan yang semaju sekarang. Ya, itu karena mereka manajemennya bagus. Manajemen? Iya, untuk membangun suatu kebudayaan dibutuhkan sistem manajemen yang baik juga. Saat pembangunan piramida, orang-orang Mesir kuno membagi pekerjaan di beberapa kelompok kecil yang kemudian dipimpin oleh satu orang. Nah, ada pula orang yang mengatur para pemimpin kelompok tersebut. Kan yang tadi Raf jelasin tadi soal pemimpin Mesir kuno yang terdiri dari gubernur dan pemimpin daerah itu kan juga termasuk manajemen juga. Hebat ya, padahal konsep ini kan masih kita gunakan hingga sekarang. Bahkan di kehidupan sehari-hari juga di sekolah gitu, tidak ada struktur organisasi sederhana di kelas berupa bendahara, sekretaris, dan ketua kelas. Nah, sekarang aku jadi penasaran sih. Dari tadi kan kita bahas tentang pengaruh budaya Mesir kuno dalam berbagai sektor. Tapi caranya kita analisis gejala-gejalanya di masyarakat gimana sih? Informasi kan bisa aja salah, tapi gimana kalau kita menggunakan informasi yang tidak sesuai atau salah diinterpretasikan? Soal ini, dalam penelitian sosial, ada 4 metode untuk mengumpulkan informasi. Bisa angket, wawancara, observasi, dan dokumenter. Keempat metodenya boleh digunakan, tapi kita harus tahu dulu mana yang pas untuk topik yang kita bahas. Menurutmu, mana sih yang pas untuk kita bahas sekarang? Menurutku sih, observasi yang sesuai banget. Dari tadi kita cukup tahu gejala di masyarakat hanya menggunakan pengamatan kita kan?
Apalagi ini observasi bagi masyarakat secara luas dan umum. Tapi kita juga harus melakukan studi dokumenter untuk mengetahui pengaruh budaya kuno dan zaman sekarang. Tentunya kita harus tahu tentang kebudayaan itu sendiri. Tapi agar informasinya sesuai, kita harus menentukan hal apa yang ingin dicari tahu dan tujuannya dahulu. Kan repot kalau udah cari sumber informasi, tapi benernya info itu nggak butuh. Emangnya bisa ya masih ada sumber sejarah langsung yang dari tahun segituan? Ya, pastinya ada dong. Literatur Mesir kuno itu merupakan salah satu dari literatur tertua di dunia loh. Mereka sering mencatat peristiwa penting, dan bahkan kehidupan sehari-hari rakyat pada umumnya juga dicatat, gak cuma peristiwa-peristiwa besar doang. Iya juga ya, kalau dalam bentuk cerita naratif, kisah-kisahnya itu kan menceritakan tentang mitologi dewa dan dewi Mesir, dan juga saga untuk menghormati pahlawan. Literatur Mesir kuno itu memiliki pengaruh besar bagi literatur Arab loh. Wah, padahal hikayat dan kisah rakyat Indonesia terpengaruh dengan literatur dari Arab kan? Berarti secara nggak langsung, Mesir kuno juga memengaruhi Indonesia dong. Dan wajar kan, meskipun letaknya jauh, Mesir kuno kan kuat juga di bidang maritim. Karena adanya laut, kebudayaan yang tepatnya jauh bisa mempengaruhi tempat lain. Ya juga, benar juga ya. By the way, since we were talking about literature, have you guys heard about the Hikayat Pengembara yang Lapar? I have a few problems identifying the story elements, so I wanted to ask you guys. Sure, can you tell the story rhythm to us, so at least we can understand the basic? Well, it's about 3 friends who went on a journey and they couldn't find any food, so they starved. One of them said that they wanted to eat a cauldron full of rice. The second one said that he'd be carving for 10 chickens, while the third friend said that he only wanted a simple plate of rice. Unbeknownst to them, all 3 heard their wishes and the tree took pity on them. And before they know it, they found a cauldron of rice, 10 chicken and a plate of rice near them. 2 of them couldn't finish their food and was killed by their own food. The one who wished for a simple plate of rice finished their food, survived, and continued the journey on their own. Well, that's kind of scary. I think the moral value is we shouldn't waste our food. And also, we should avoid being greedy no matter what situation we are in. Like in the story, the 2 friends wanted something that's too much for them. So we should be careful about what we wish for. Jadi ini kesimpulan dari diskusi kita hari ini adalah bahkan kebudayaan kuno sangat tergantung dengan perairan yang juga membuat mereka mampu mempengaruhi kebudayaan lain yang sangat jauh letaknya. Bahkan pengaruhnya bisa sampai ke zaman sekarang. Produk budaya modern yang ada sekarang ini karena percampuran kebudayaan secara maritim, berarti kita tidak bisa saling klaim atau bersikap etnosentris terhadap kebudayaan yang ada. Oh gitu. Wih, akhirnya kita kelar juga ya. Ya sudah deh, aku duluan ya. Makasih. Udah guys, aku duluan ya. Bye. Yes, duluan ya.